Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Rika Ayu Kartikasari, dengan NIM 1905-12-14-002 dari Prodi S1 Sistem Informasi kelas 2019A. Jadi sama seperti video saya yang sebelumnya, di sini saya juga akan melakukan dua percobaan, yakni yang pertama mengenai FTP server, lalu yang kedua nanti mengenai mail server. Untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai FTP server itu seperti apa. FTP atau File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download, atau mengirimkan file ke server atau upload. Nah, untuk FTP ini biasanya itu banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Untuk fungsinya sendiri itu bisa seperti yang pertama melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Yang kedua menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Yang ketiga ada bisa mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server dan lain sebagainya. Untuk aplikasi FTP client-nya itu ada FileZilla FTP Client, WinSCP, dan GFTP. Lalu untuk perintah dasar FTP itu ada yang pertama koneksi ke FTP server dari PC client. FTP alamat FTP server. Untuk melihat directory server itu dir, mengupload file dari PC client ke server itu put nama filenya, mendownload file dari server ke PC client get nama filenya, atau keluar dari koneksi FTP server dengan quit. Baiklah, setelah saya tadi menjelaskan singkat mengenai FTP server, maka sekarang kita lakukan percobaan mengenai FTP server. Dalam percobaan ini nanti, saya akan mensimulasikan file server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringan yang digunakan itu masih sama ya, seperti percobaan yang lalu, yang percobaan web server dan DNS server. Tetapi sekarang berfokus pada web server itu. Baiklah, untuk yang pertama, setelah kita membuat skema jaringan seperti ini, kita pastikan bahwa jaringannya dapat berfungsi dengan baik, terutama di PC1, PC4, laptop, dan smartphone. Akan tetapi isi terlebih dahulu untuk FTP servernya. Nah, dengan IP address dan informasinya demikian. Jika sudah, lalu kita ke PC1, kita coba cek di command prompt, kita ketikkan ping 3.43.3.2. Jadi ini masih memproses. Nah, ya sudah, berarti sudah tersambung atau terhubung. Lalu dari PC1 kita ke PC4, ping 43.3.2. Ya, sudah terhubung juga. Lalu setelah itu kita ke laptop. Di laptop ini ternyata juga sudah terhubung. Lalu ke smartphone. Command prompt ping 43.3.2. Ya, di smartphone ini juga sudah terhubung ya. Baiklah, lalu selanjutnya nyalakan service FTP di komputer FTP server. Kemudian buat user coba, password coba. Setelah kita mengecek tadi, kita klik di FTP server, ke service,
di FTP. Nah, ini jangan lupa untuk di on cam. Untuk username tadi diisi coba dan password juga diisi coba dengan write, read, delete, rename, dan listnya di checklist semua atau dicentang semua. Baiklah, setelah itu kita beralih ke PC1. Kita buat sebuah file dengan nama pesan pc1.txt. Kita klik di PC1, lalu kita ke desktop, kita ke text editor. Nah, di sini ini kita isi dengan ini, isi pesan dari PC1, lalu di file di save. Untuk file name-nya pesan PC1. Oke, ini sudah tersimpan. Lalu selanjutnya kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Ini masih tetap di PC1 command prompt. Nah, lalu di sini kita ketikkan dir. Nah, di sini berarti sudah tersimpan ya untuk pesannya. Selanjutnya, membuat koneksi ke FTP server dengan memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya. Lalu upload file pesan tadi. Ini kita tetap di PC1. Kita ke command prompt untuk membuat koneksinya. Nah, ini kita tekan FTP 43. Untuk username-nya kita masukkan tadi ya coba, passwordnya juga coba. Sudah kan? Lalu selanjutnya ini kita ketikkan put gitu ya. Jadi ini sudah filenya sudah terupload gitu kan. Nah, lalu selanjutnya itu pada laptop kita buat koneksi seperti pada poin 5 atau ini. Lalu kita coba download pesannya yang sudah terupload itu tadi. Kita put pesan pc1.txt. Nah, sudah demikian. Lalu ini kita ketikkan dir. Nah, ini kan sudah ada di nomor 31 ini pesan pc1.txt. Berarti ini sudah ada dan sudah masuk ke server. Lalu selanjutnya setelah beralih ke PC1, kita ke laptop. Di laptop sini kita ke desktop, kita ke text editornya. Nah, di sini di filenya di open. Nah, ada kan ini, ada dua file di sini. Kita coba buka yang ini, pesan pc1.txt. Apakah sesuai? Dan ini pesannya sesuai ya tadi. Nah, berarti benar-benar sesuai. Nah, ini isi pesan dari PC1 yang telah dibuat sebelumnya. Jadi itulah tadi praktikum atau percobaan saya mengenai FTP server. Lalu selanjutnya setelah ini saya akan berikan pembahasan dan melakukan percobaan juga mengenai mail server.
Sesuai dengan apa yang telah saya katakan sebelumnya, pada di sini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai mail server. Mail server ialah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Fungsinya itu sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Protokol emailnya itu ada 3, yakni protokol SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, ada POP3 dan IMTP. Untuk SMTP itu biasanya lebih banyak digunakan untuk menampung data serta mengirimkan email ke alamat email lain yang ingin dituju. Sedangkan yang dua lainnya itu lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. Untuk komponen mail server sendiri itu ada mail user agent, mail transport agent, dan mail delivery agent. Untuk jenis-jenisnya ada SendMail, Postfix, Gmail. Baiklah, itu tadi penjelasan saya mengenai mail server. Setelah ini, saya akan melakukan percobaan atau skenario-nya mengenai mail server. Baiklah, langsung saja. Ini saya mulai percobaannya. Di sini skema jaringannya masih sama ya dengan yang lalu, yakni web server, DNS server, FTP server, atau yang baru saja kita lakukan ini tadi, dan sekarang kita fokus pada mail servernya. Di sini mensimulasikan mail server yang digabungkan dengan DNS server. Jadi DNS server di sini itu berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Jadi yang pertama, tetap membuat skema jaringan seperti ini. Untuk yang mail servernya, jangan lupa kita mengisi IP-nya dengan ketentuan demikian, yakni 43.43.43.4. Lalu di DNS server ini kita juga jangan lupa untuk IP-nya diisi ya. Setelah itu kita cek di PC 1, PC 4, laptop, dan juga smartphone. Jadi sama gitu ya untuk pengecekannya, ping 43.43.43.4. Tadi titik 2 di FTP server, dan sekarang IP-nya mail server yaitu 43.43.43.4. Ini berarti sudah terhubung ya, atau sudah tersambung. Lalu selanjutnya di sini PC 4. Nah, ini juga sudah terhubung. Lalu kita klikkan di laptop, pin 43.4. Di laptop juga sudah terhubung. Lalu yang terakhir itu di smartphone, pin 43.43.43.4. Nah, di sini juga sudah terhubung ya di smartphone. Lalu menambahkan entry dns.com pada DNS server. Nanti di dns.com itu mail.com ya. Kita klik di DNS service, kita pilih DNS. Nah, ini mailku.com dengan addressnya 43.43.43.4, tipenya Aricot. Lalu setelah itu kita kembali lagi ke PC 1 untuk menjalankan perintah nslookup. Jadi sama di command prompt. Nah, kita di nslookup mailku.com. Jadi ini memang itu ya agak lama gitu, jadi kita menunggu terlebih dahulu. Nah, sudah
sudah muncul informasinya. Nah, di sini sudah di-resort ke 43.43.43.4 dan ternyata juga sudah benar. Jadi ini sudah diarahkan ke server yang benar. Lalu setelah dari PC 1, kita juga jalankan di laptop ini. Di command prompt tetap sama ns lookup mailku.com. Jadi tadi dari PC 1 dan juga ke laptop juga sama ya, juga sudah diarahkan ke server yang benar. Lalu selanjutnya pada mail server kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk email. Kita klikkan ke mail server, lalu di service ke email. Nah, di sini sudah ada 2 email ya, ini sudah saya isikan sebelumnya. Usernya user 1, passwordnya user 1. Kalau user 2, username-nya user 2, password user 2. Ininya jangan lupa untuk di on kan. Setelah selesai, pada PC 1 kita konfigur aplikasi mail client dan coba mengirimkan email dari user 1 ke user 2, atau user 1 itu PC, user 2 nya itu laptop. Jadi kita ke PC 1, lalu kita ke ini email. Nah, di sini ini sudah ada ininya ya. Ini saya sudah melakukan percobaannya. Ini kita delete terlebih dahulu. Kalau begitu yang di laptop ini juga kita delete saja. Jadi ini sudah saya lakukan dulu percobaannya. Baik, kita mulai saja. Sama kok seperti ini. Di PC lalu ke di email. Nah, di konfigur mail ini ya. Username user 1, email address-nya, incoming mail, outgoing user, password, dan jangan lupa setelah itu di save. Ini mailku.com ini menggunakan hottree gitu ya, jangan lupa untuk di save. Lalu di compose ini kita ke user 2 mailku.com. Untuk subjeknya ini plus dari user 1. Lalu untuk ini, nah ini, lalu jangan lupa kita pilih send. Nah, send sukses, berarti ini pesannya sudah sukses dan sudah berhasil kita kirimkan. Lalu kita konfigur aplikasi mail client pada laptop dan coba klik tombol di share. Jadi selanjutnya kita ke laptop, kita ke email, kita ke konfigur mail. Nah, tetap sama seperti yang tadi. Ini kita isi your name, email address, ininya user 2 tetap sama. Untuk username-nya user 2, passwordnya juga user 2. Lalu jangan lupa untuk di save. Lalu selanjutnya kita klik ini kita klik di save. Karena tadi ada pengiriman dari user 1, maka ya muncul seperti ini. Nah, pilihan ini tes dari user 1. Lalu ini kita juga bisa untuk replaynya. Ini ada aplikasi mail saya di laptop ini. Kita coba replay gitu. Kita replay. Nah, seperti ini Kak. Lalu ini kita isikan terima kasih, email sudah diterima. Lalu kita send. Nah, kita kirimkan. Kita sudah mencoba untuk mereplay ini tadi. Sekarang kita
kita kembali lagi ke PC1 untuk membuka email kliennya, atau kita lakukan pengecekan di email misalnya. Kita resize. Nah, ini kan jangan lupa untuk klik resize-nya ya. Ini kan re-invest. Sudah ada re-nya. Ini berarti sudah ada balasan atau replay yang dari user 2 atau dari laptop. Baiklah, sekian percobaan saya mengenai mail server ini. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat video saya ini, yakni mengenai FTP server dan juga mail server yang tetap sama, yakni masih menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker. Saya juga mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah atau mungkin ada beberapa gangguan suara pada saat saya melakukan take video ini. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.